Penitia, Penguji, UKIN, B3, PBG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ja'far Shodiq, NIM 06 230 825 432, asal LP3 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan video praktek dengan lingkup materi Aku Anak Saleh. Sublingkup materi Indahnya Saling Menghargai untuk kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Dipimpin oleh Sir. Ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Sebelum dilanjut, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Oke, setelah itu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mohon berdiri semua.
coba. Oke, setelah ini kita akan melihat gambar di depan. Gambar di depan ini menunjukkan apa, anak-anak? Ayo, ada yang bisa jawab? Gambar di depan? Anak-anak lagi apa ini? Gambar di depan. Ini anak-anak lagi bermain. Ini anak-anak lagi bermain, tapi bajunya berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena di sini bukan cuma anak Indonesia. Ini baju adat semua. Ada dari Kalimantan, ada dari Madura, ada dari Sulawesi. Tetapi kita bersatu padu untuk bermain. Karena kenapa? Indonesia ini mempunyai banyak suku, tapi tetap negaranya tetap Indonesia. Karena kenapa? Indonesia ini tidak memilih dan menilai bahwasanya kita satu nusa dan satu bangsa. Oke, setelah itu apa yang kalian lihat dari baju ini? Ayo, pada gambar ini. Pada gambar ini kalian melihat baju adat-adat di Indonesia. Terus sekarang lanjut kepada materi. Materi Bapak yaitu indahnya saling menghargai. Makanya Bapak menampilkan gambar kayak ini biar kalian tahu bahwasanya saling menghargai itu bukan sesama Islam atau non-Islam. Semuanya harus saling menghargai. Contoh pertama, kepada siapa kita harus menghargai? Orang tua. Bukan sama orang tua juga, akan tetapi sama adik kita. Saling menghargai. Contoh, duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Kita tidak memandang siapa-siapa, asalkan kita bisa hormat kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda. Contoh, apakah di sini ada yang tidak hormat kepada orang tua atau selainnya? Tidak ada. Jadi di sini harus hormat kepada semuanya. Terus pada Pancasila ini dimasuk kepada sila yang berapa? Pada sila ketiga. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Maksudnya di Pancasila itu persatuan Indonesia kita harus menyatu. Contoh gini. Contoh lainnya. Kalau sapu lidi, tahu sapu lidi? Sapu lidi itu bisa bersih kalau menyapu apabila disapu dengan menyatu. Misal kalian punya sapu lidi, satu jempol kayak gini. Coba kalian ambil satu, sapu lantai kalian. Bersih atau tidak? Tidak. Harus disatukan. Baik anak-anak, Bapak akan memutarkan video tentang toleransi Rasulullah SAW kepada tetangga yang
non-muslim. Simak baik-baik ya. Toleransi Rasulullah terhadap orang Nasrani. Sejarawan Muslim Ibnu Ishaq pernah berkisah, Syahdan, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi rombongan 60 orang yang beragama Nasrani Najran. Mereka dipimpin pendeta bernama Abu Al-Harisah bin Al-Qamah. Pada saat rombongan datang ke masjid, kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat Asyar bersama para sahabatnya. Tiba-tiba, rombongan Nasrani itu bermaksud melaksanakan kebaktian. Para sahabat kaget. Kemudian para sahabat bermaksud melarang mereka melaksanakan kebaktian di masjid. Meski begitu, Rasulullah menyuruh para sahabatnya membiarkan mereka melaksanakan kebaktian sesuai dengan keyakinan agamanya, yaitu agama Nasrani. Mereka pun menghadap ke arah timur dan melaksanakan kebaktian di dalam masjid dan disaksikan Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam kisah itu, diceritakan pula bahwa pendeta Abu Al-Harisah telah mengetahui risalah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tak satu pun dari mereka yang berikrar masuk Islam. Hal tersebut tak membuat Rasulullah memaksa mereka memeluk Islam. Sungguh mengagumkan sikap toleransi yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Sikap ini mencerminkan hakikat ajaran Islam itu menjunjung tinggi perbedaan keyakinan seseorang dan tidak pernah memaksakan untuk memeluk agama Islam. Tetapi Rasulullah membiarkan sesuai dengan kesadaran orang tersebut, mau masuk Islam silakan atau tidak juga tidak apa-apa, asal jangan mengganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah semua beriman, semua yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Quran Surah Yunus ayat 99. Namun, hal itu tidak dilakukannya karena tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan potensi akal kepada manusia adalah agar mereka menggunakannya untuk berpikir dan merenungi siapakah pencipta alam ini. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Yunus ayat 100. Jadi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya menghendaki semua manusia di muka bumi ini bisa beriman kepadanya, sebenarnya sangat mudah. Kalian sudah menyimak video balasan? Apa kesimpulannya toleransi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada non-Muslim? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Coba. Nah, pertama, menghormati kemanusiaan. Seperti yang tadi Bapak bilang, menghormati sesama manusia. Dewasa ke yang tua, dewasa, muda, tadi. Nah, terus ada yang lagi? Apa? Melindungi hak muslim. Bahwasanya melindungi hak muslim itu Islam menjelaskan, tapi jangan pernah mengganggu hak muslim seperti gereja non-muslim, berhalanya muslim. Biarkan mereka sadar sendiri. Terus ada yang bisa lagi? Apa? Tidak memaksa dalam akidah, bahwasanya Rasulullah tidak memaksa kepada non-muslim untuk masuk Islam. Ada lagi? Apa? Nah, bersikap adil dan berbuat baik dan muamalah adil. Adil ini kalau diadukan sama kalian, apa itu adil? Adil nih karena benih kalian saudara dua. Misal si Resti uang sakunya 10.000, tapi adiknya uang sakunya 5.000. Adil apa enggak ini? Kalau dalam logika ini tidak adil, tapi ini adil. Karena kenapa? Resti sama adiknya ini lebih banyak keperluan Resti daripada adiknya. Ada lagi? Apa? Menjaga keharmonisan sosial. Menjaga keharmonisan sosial. Maksudnya keharmonisan ini harus dijaga biar kalian tidak saling bertengkar, saling menyalahkan atau saling
menyinggung. Itu harus dijaga keharmonisannya biar kenapa bertetangga itu enak. Kalau kita sama tetangga rukun, maka hidup kita akan enak, tentram. Ada lagi? Ya, Pak. Apa? Menghindari sikap berlebihan. Menghindari sikap berlebihan. Menghindari sikap berlebihan ini kalian tidak melebihkan diri. Sama halnya dengan ilmu. Ilmu itu tidak harus tinggi. Yang harus dipelajari itu dalam Bapak pernah belajar dulu di pesantren bahwasanya al ilmun hak. Ilmu yang paling utama itu ilmu hak. Ilmu apa ya? Benih matematika, benih IPA. Ilmu saya pertama nih kan, saya harus bimbingan ini juga ilmu tingka. Boleh tingka nang biar bagus, insya Allah semuanya akan bagus. Tapi mau tingka nang biar tak bagus, insya Allah semuanya akan bagus. Makanya harus di. Nah, terus ada lagi. Nah, kesimpulan yang tadi itu semuanya yang disebut toleransi kepada non muslim. Bahwasanya toleransi Nabi Muhammad SAW kepada umat non muslim. Oke, Bapak kan sudah buat kelompok. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kalian masing-masing. Terus kelompok 1 maju ke depan, mendiskusikan, menghargai teman yang berbeda agama. Kelompok 2, ayo maju ke depan, yang harus didiskusikan menghargai tentang tetangga yang berbeda agama. Yo, kelompok 3, menghargai teman yang memiliki keterbatasan fisik. Ayo maju. Terus sekarang nomor berapa? Nomor 4. Ayo, nomor 4. Temanya menghargai hewan dan tumbuhan. Kelompok 5. Maju, temanya menghargai keberagaman budaya. Oke. Bapak sudah memberikan tugasnya masing-masing. Sekarang diskusikan bersama kelompoknya, terus tulis apa yang kalian bisa. Sudah selesai ya anak? Sudah. Kalau sudah, Bapak mau minta presentasikan satu persatu, mulai dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Kelompok 1, siapa yang mempresentasikan duluan? Yuk silakan maju ke depan. Ya, ayo maju ke depan. Apa itu? Cara menghargai pendapat orang lain yaitu mendengarkan pendapat orang lain dengan seksama sampai selesai. 2. Melihat pendapat dari sudut pandang. 3. Tidak melakukan yang bersifat diskriminasi. 4. Menghargai perbedaan pendapat dan hindari sikap keras kepala. Oke, selanjutnya yang kelompok 2, siapa yang mau maju mempresentasikan? Silakan. Perhatikan. Terus kelompok 3, siapa? Yuk, lanjut kelompok 3. Agaknya ini suaranya diperjelas. Sebagai teman yang memiliki keterbatasan fisik. 1. Sikap saling menghargai dan menghormati. 2. Tidak berbeda-bedakan dan berlaku adil. 3. Menumbuh toleransi dan tanggung rasa. 4. Bersikap sopan dan komunikasi yang tepat. Oke.
Sekarang kelompok 4. Silakan duduk. Kelompok 4. Menghargai hewan dan tumbuhan. Merawat dan memelihara hewan yang menjaga kebersihan. Menghargai lingkungan. Bersikap terhadap hewan. 1. Memberikan kebutuhan dasar. 2. Melindungi kelangsungan hidup. 3. Menyayangi tempat, menjaga kebersihan. Oke, sekarang kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir siapa yang maju? Silakan. Menghargai keberagaman budaya. Menciptakan perdamaian dan kehangatan. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Mendorong kemajuan membantu masyarakat inklusif, mencegah stereotip. Oke, terima kasih untuk masing-masing kelompok. Terus kita biar semangat lagi, Pak akan dikasih apa? Dikasih W, kasih lo, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oke, sekarang tugasnya kumpulkan satu per satu. Tuh, kumpulkan tugasnya. Baik, biar kita semangat begini. Coba satu kali. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Bapak akan simpulkan dari kelompok 1. Kesimpulannya, kelompok 1 menghargai teman yang berbeda pendapat. Kesimpulannya, menghargai teman yang berbeda pendapat. Misal, si Naila pendapatnya bahwasanya tidak sama dengan Besti. Terus bagaimana biar tidak menjadi pencecokan? Kita ambil semuanya, kita tampung, terus kita kasih pendapat. Terus kesimpulannya, berbeda pendapat ini maksudnya berbeda pendapat ini setiap orang, setiap siswa pendapatnya tidak sama. Si A pendapatnya lain, si B pendapatnya lain, si C pendapatnya lain. Terus menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Dengarkan pendapat orang lain itu. Dengarkan pendapat orang lain tanpa kalian berkomentar. Karena kenapa? Pendapat orang lain itu benar untuk lain, tapi belum tentu benar untuk kalian. Makanya dengerin. Semua pendapat itu benar. Asalkan kalian bisa memilah dan memilih pendapat itu sendiri. Terus melihat pendapat dari sudut pandang. Melihat pendapat dari sudut pandang ini, pandangan kalian itu jangan memihak satu orang. Misal kalian di sekolah ada berapa siswa? Misal ada 12 kayak gini. Pendapat kalian itu tidak bisa diambil semua, cuma satu pendapat yang bisa diambil. Makanya yang lain harus mengikuti satu pendapat itu. Biar kenapa? Biar kalian kompak. Kalau kalian kompak, insya Allah kelas ini akan aman. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terus kesimpulan kedua dari kelompok 2.
menghargai teman yang berbeda agama. Oke, dari kelompok 2, menghargai tetangga yang berbeda agama. Maksudnya tetangga nikah tak semuanya agama Islam dan tak semuanya agama Kristen. Misal kalian di tetangga kalian dekat rumah kalian ada tetangga yang non-muslim. Maksudnya non-muslim itu tidak ada agama Islam. Kalian hargai. Karena kenapa? Menghargai orang lain akan dihargai juga sama orang lain. Tidak menghargai orang lain sama halnya tidak menghargai diri sendiri. Terus misal kalian diundang sama tetangganya yang muslim. Tetangga yang muslim mengundang kalian. Apakah kalian mau hadir atau tidak? Ayo, apakah kalian mau hadir atau tidak? Harus hadir karena menghargai. Kalau kalian tidak menghargai, tidak hadir, kalian tidak menghargai. Sama halnya dengan kalian diundang oleh teman kalian, terus kalian tidak datang. Kalau tidak datang, kan pasti teman kalian itu kecewa. Jangan sampai membuat teman kalian kecewa dengan cara kalian harus hadir atau harus datang ke undangan. Terus menjaga batasan ibadah. Nah, batasan ibadah itu dari segi Al-Quran bahwasanya orang Islam itu berdoanya kepada Al-Quran. Tempat ibadahnya orang Islam itu di mana? Terus tempat ibadahnya orang Kristen itu di mana? Gereja. Kan beda. Kita ngajinya pakai Al-Quran. Makanya batasan itu harus dijaga. Dijaganya gimana? Jangan sampai yang Islam mengganggu ke yang Kristen. Terus yang Kristen juga tidak boleh mengganggu orang Islam. Islam itu dalam hadis diterangkan bahwasanya al-Islamu yaslu wa la yusla, bahwasanya Islam itu murah tapi tidak murahan. Contoh, untuk masuk surga saja kalian cukup melaksanakan dosa, salat, zakat dan apakah kalian sudah mengerti? Tidak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Dari pelajaran yang tadi ada yang bisa menyimpulkan? Ayo bukan tangan yang bisa menyimpulkan. Oke. Lihat, yuk. Saling menghargai adalah akhlak terpuji yang diajarkan dalam Islam. Terus ada lagi? Apa? Menghargai perbedaan merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus yang ketiga ada lagi? Saling menghargai. Tanya kesimpulannya bagus untuk semuanya. Tepuk tangan buat kalian semua. Kesimpulannya saling menghargai adalah akhlak terpuji yang diajarkan dalam Islam. Terus menghargai pendapat perubahan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap saling menghargai menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Yes. Karena sudah habis, belajar Bapak sudah habis hari ini. Sebelumnya Bapak minta maaf apa yang salah dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar di slide, kita berdoa bersama. Bismillah.